Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, pengajian kita telah masuk ke dalam fasal terkait dengan salat sunnat. Dan dulu kita sudah pernah menjelaskan bahwa salat sunnat terbagi dua kategori. Ada yang disunnatkan berjamaah dan ada yang tidak disunnatkan berjamaah. Dan juga terbagi dua kategori dari sudut yang lain pula. Ada yang sunnatnya muakkad, ada yang sunnatnya ghairu muakkad. Jadi pembahagian yang dua dikali dengan yang dua ini menjadikan sholat sunnat terdiri dari 4 kategori. Ada yang sholat sunnat disunnatkan berjamaah dan statusnya sunnat muakkad. Ada sholat sunnat yang tidak disunnatkan berjamaah, status hukumnya juga tetap sunnat muakkad. Tapi rasanya hampir tidak ada sholat sunnat yang disunnatkan berjamaah kecuali pasti statusnya adalah sunnat muakkad. Jadi nggak ada sholat sunnat yang ghairu muakkad yang berjamaah. Terkait dengan sholat sunnat ini ada banyak sekali riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya. Tapi sehebat apapun fadilah salat sunnat, tetap saja masih kalah jauh dibandingkan fadilah orang yang menuntut ilmu. Sampai Imam Syafi'i sendiri menyatakan, sungguh saya lebih menghargai orang yang duduk menuntut ilmu sejenak daripada orang yang salat sunnat 1000 rakaat. Dan itu menjadi dalil yang paling kuat bagi orang-orang yang malas salat sunat, yang bawa-bawa kajutnya tentang ke dalil. Imam Syafi'i menyebutkan demikian bukan untuk dijadikan alasan agar kita tidak salat sunat, hanya sebagai perbandingan sedemikian tingginya fadilah menuntut ilmu. Hanya saja kita senang melihat dari sudut pandang yang keliru. Dulu saya ingat waktu baru pulang dari kuliah 2005 dari Al-Azhar, malam Rabu ada pengajian rutin di Masjid Baitus Shalihin Ule Karing dari maghrib sampai isya juga begini. Saat itu kami mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Athiyah Saqar yang berjudul Min Ahsanil Kalam fi Fatawal Ahkam, sampai pada bab orang yang merokok. Hanapi halake muah. Sebagian orang minta maaf, halake muah baru merokok. Apa halake muah baru merokok. Orang merokok halake muah padanya. Saya kutiplah bahwa Darul Ifta Al-Masriyah tahun 2003 ketika dijabat oleh Syekh Dr. Farid Wasil mengeluarkan 2 fatwa yang kontroversi. Yang pertama tentang hukum istishhad, bom bunuh diri di Palestina, di Israel, dan yang kedua tentang hukum merokok yang sangat ditentang oleh penguasa Mesir waktu itu, Hosni Mubarak. Terkait bom bunuh diri di Palestina, di wilayah pendudukan Israel,
Darul Ifta mengeluarkan fatwa bahwa hukumnya mati syahid, walaupun itu bom bunuh diri. Tapi hanya khusus berlaku di Palestina, tidak berlaku di negeri yang lain. Apa perbedaannya? Karakteristiknya sangat khusus. Orang Palestina tidak punya senjata untuk membela diri dan berjuang melawan Israel, sebab oleh Israel dari gerbang perbatasan dibuat parameter khusus yang senjata orang Israel mampu menjangkau orang Palestina dan senjata orang Palestina tidak mampu menjangkau Israel. Jadi akhirnya satu-satunya senjata ikat bom di badan, datang ke pos-pos pemeriksaan lalu diledakkan. Beda dengan kita, ada banyak senjata untuk menyerang. Dan fatwa itu tidak lagi berlaku ketika orang Palestina sudah mampu menciptakan rudal Al-Qassam. Yang kedua, fatwa tentang merokok. Ketika pemerintah Mesir bersukacita dengan tingginya cukai rokok, rokok itu jangankan negara, bahkan yang jualan di kios saja bisa kaya. Sedemikian tingginya keuntungan jualan rokok. Tapi negara bangkrut dari jual rokoknya, ya dipikir. Makanya Pertamini bisa untung, Pertamina bisa rugi. Apa yang terjadi? Ketika disosialisasikan fatwa tentang hukum haram merokok, saya ingat di Indonesia dulu juga pernah disebarkan selebaran itu, yaitu dirilis dulu manfaat rokok, mudarat rokok. Manfaat rokok itu ada belasan jumlahnya, bukan tidak ada manfaat sama sekali, ada belasan. Ada mulai dari berputarnya uang pada petani tembakau sampai distribusi dan lain sebagainya. Lalu didata mudarat-mudarat rokok ada 100 lebih. Jadi barulah kemudian ditulis ayat Al-Quran, wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Ada ayat Al-Quran, wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ada hadis la darara wa la dirara. Kemudian dikutip kaidah usul fiqh yang memadukan antara kaidah Imam Malik dengan Imam Syafi'i, al aslu fil manafi' lil ibahah wal aslu fil madar lit tahrim. Maka diputuskanlah bahwa hukum rokok adalah haram. Nah, di bawah dibuat perbandingan bahwa hukum haramnya merokok lebih berat daripada hukum haramnya menghisap ganja. Kenapa? Karena menghisap ganja hanya memudaratkan kepada orang yang menghisap, sedangkan hisap rokok menimbulkan mudarat kepada yang menghisap dan lebih mudarat kepada orang yang di sekitarnya, disebut dengan perokok pasif. Jadi disimpulkan bahwa hukum menghisap rokok dosanya lebih berat daripada menghisap ganja. Begitu selesai pengajian, saat keluar dari masjid setelah sholat isya, beberapa orang kawan yang perokok menyatakan, kalau begitu Pak Ustadz, mulai malam ini saya hisap ganja. Ya, maka kita ingin menyatakan bahwa hukum merokok lebih berat daripada hukum menghisap ganja, bukan ingin menyatakan bahwa menghisap ganja itu halal. Ya, itu kan sama seperti anekdot sekarang. Setelah membaca beberapa buku, saya dapatkan kesimpulan ternyata merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Maka akhirnya saya tinggalkan membaca buku. Ya, jadi bukan tinggalkan merokok, nyandum tegak semangat orang-orang yang ahli hisab ini. Nah, ini contoh sederhana. Maka ketika Imam Syafi'i menyatakan, sungguh saya lebih mengapresiasi orang yang semangat mengkaji ilmu daripada orang yang semangat untuk beribadat sunat tanpa mengkaji ilmu. Makanya duduk kita dari maghrib sampai isya ini jauh lebih bermanfaat, lebih besar fadilah dibandingkan orang yang sholat sunat. Kenapa? Sholat sunat yang pertama belum tentu mendatangkan pahala karena tidak khusyuk dan lain sebagainya. Untuk ilmu ini tidak perlu khusyuk, ada tengok-tengok jaga bermanfaat. Nah, maka kalau kita tidak ikhlas menuntut ilmu, datang ke masjid sekaligus bawa bantal, tak kerau, tetap saja mendapatkan fadilah. Jadi dalam sebuah riwayat hadis, inna lillahi malaikatan yabtaghuna majalis dzikri. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai beberapa orang malaikat yang mereka ini tugasnya mencari majelis-majelis zikir.
Zikir yang dimaksud itu bukan meratib. Zikir yang dimaksud itu adalah kajian ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir apabila kalian tidak tahu. Ahli zikir itu bukan orang meratib, tetapi orang yang berilmu. Ia betaghuna majalis zikri, mencari majelis-majelis zikir. Maka ketika sampai ke majelis tersebut, malaikat itu duduk bergabung dengan mereka. Ini malaikat khusus yang BKO, langsung laporannya ke Allah Ta'ala, nggak ada garis komando yang lain. Begitu selesai bubar, mereka langsung menghadap Allah melaporkan, ya Allah, aku tinggalkan hamba-Mu dalam keadaan berzikir, berdoa. Panjang laporannya. Ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha mengetahui apa yang dipinta oleh hamba-hambaku itu di dalam doanya. Kata malaikat ini, ya Allah, mereka bermohon kepadamu agar dijauhkan dari siksa neraka. Ditanya oleh Allah, apakah hambaku itu sudah melihat bagaimana siksa neraka? Belum ya Allah, kata malaikat. Maka Allah pertegas, bayangkan bila mereka sudah menyaksikan siksa neraka. Apalagi yang diminta oleh hambaku? Ya Allah, mereka minta agar dimasukkan ke dalam surga. Ditanya oleh Allah, apakah hambaku itu sudah melihat bagaimana nikmatnya surga? Dijawab oleh malaikat, belum ya Allah. Kata Allah, bayangkan bila mereka sudah melihat nikmatnya surga. Nyandung gohlem tu om tang kaya. Ditanya lagi, apalagi yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Maka Allah jawab, fa bi'izzati wa jalali la aghfiranna lahum ajma'in. Demi kemuliaan dan keagunganku, maka sungguh aku ampuni dosa mereka itu seluruhnya. Ternyata malaikat belum beranjak dan tidak pula berkata-kata. Allah bertanya lagi, ada apa lagi wahai malaikatku? Kata malaikat, ya Allah, tapi ada di dalam majelis mereka seorang yang tidak ikut mengkaji dan tidak ikut berzikir. Duduk undang. Apa kata Allah? Bahkan orang itu pun aku ampuni dosanya, li'annahum qaumun la yushaquna jalisuhum, karena mereka adalah komunitas orang-orang yang tidak akan menyusahkan siapapun yang bergabung dengan mereka. Ruk bertingkat doa-doa teid teduk mentang majlis ilmu, dan ternyata itu mendatangkan manfaat. Salat sunat belum tentu. Boleh jadi salat sunat kita malah mendatangkan dosa. Kenapa berdosa? Karena mengabaikan kewajiban yang lain. Ada tanggung jawab di rumah terhadap istri dan anak-anak, ataupun terhadap anak dan istri-istri, malah memilih untuk i'tikaf di masjid. Geduk, meratib, pak rumah duduk raw ya. Dosa. Ada orang yang punya tanggung jawab terikat kewajiban terhadap pihak lain. Misalnya para pegawai yang sudah ada kontrak kerja, jam 2 sudah harus masuk kantor lagi, tapi selesai sholat fardu, dia wirid, dia i'tikaf, dia sholat sunat. Itu sungguh sudah berdosa karena menzalimi hak-hak orang yang telah ia sepakati. Tapi ini kan sholat sunat menyembah Allah Pak Ustaz, sedangkan bekerja itu mengikuti kehendak manusia. Nabi yang mengingatkan, al-mu'minuna inda syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Orang yang beriman itu bila telah sepakat pada syarat-syarat tertentu, berkewajiban untuk menunaikan syaratnya selama syarat itu bukan dalam kategori menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Makanya dalam bab kajian ilmu, seorang wanita yang berstatus istri datang ke masjid untuk salat berjamaah. Untuk datang salat itu disyaratkan ada izin dari suami. Tapi seorang wanita yang keluar dari rumah menuju masjid untuk mengkaji ilmu, maka minta izin itu tidak menjadi syarat, hanya adab saja. Bang, lentuan laki izin jabut saat ba masjid Al-A'la. Hanya adab saja. Diizinkan atau tidak diizinkan tidak wajib patuh. Berangkat. Baru wajib patuh apabila suami yang melarang istrinya keluar untuk mengaji memenuhi salah satu dari beberapa syarat berikut. Syarat yang pertama, suami itu sanggup mengajar istrinya sendiri.
Begitu istri minta izin, bang, saya minta izin mau ke masjid Al-A'la, ada pengajian. Pubut masjid, du ino baku pubut ike, kata suami. Kalau suami sanggup demikian, maka baru wajib patuh. Tapi jarang-jarang ada suami yang sanggup mengajarkan istri sendiri, termasuk yang sedang bicara ini. Nyan bak pubut perumah go tagah le. Truk perumah ro kata lu. Atau yang kedua, dia tidak sanggup mengajar sendiri, tetapi mampu menghadirkan orang yang sanggup mengajar istrinya privat. Pubut masjid, udah duduk di rumah saya cari ustadz untuk ngajar di sini, baru wajib patuh. Ternyata mengajar sendiri tidak mampu, menghadirkan orang yang mengajar juga tidak mampu, maka istri tidak wajib patuh. Nabi pokok je ke kujak, kata istri. Kenapa? Karena bahagian dari ilmu yang dipelajari oleh istri adalah tanggung jawab dan kewajibannya untuk melayani suami. Tapi sayangnya banyak yang mengajarkan para istri dalam pengajian justru lebih mengarahkan kepatuhan istri itu kepada guru daripada kepatuhan kepada suami. Nya enggak perlu hormat. Maka tidak jarang terlihat ada jamaah ibu-ibu pengajian yang ketika bertemu dengan suaminya sendiri hanya cas saja, bukan salam, cas lagi menanda. Tapi ketika ketemu dengan guru ngajinya yang suami orang lain, itu bukan hanya tangan dicium, lutut-lututnya dicium. Maka pada orang. Padahal di dalam agama tidak ada pihak yang paling berhak mendapatkan penghormatan yang tinggi selain dari suami dari istrinya. Maka kata Rasulullah, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin, ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah saya diizinkan oleh Allah untuk menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka sungguh yang aku suruh sujud itu siapa? Bukan umat terhadap nabinya, bukan anak terhadap orang tuanya, bukan murid kepada gurunya, tetapi seorang istri kepada suaminya. La amartul mar'ata, sungguh akan aku suruh orang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ternyata tidak boleh. Andai kata boleh, tapi ternyata tidak boleh, kata Nabi. Maka terasa aneh, ada jemaah ibu-ibu ketemu dengan suami biasa saja, bahkan jarang jabat tangan, apalagi sampai cium tangan. Begitu ketemu dengan guru pengajian, lututnya dicium. Itu anomali. Jadi ada pengkultusan individu, dan itu tidak baik. Nah, maka mengkaji ilmu adalah sebuah fadilah. Maka fadilah ini dikutip di dalam kitab Syiarus Salikin pada bahagian sampingnya, kitab Jauharul Mauhub tulisan Syekh Ahmad Al-Klantani. Dikutip sebuah riwayat bahwa nanti di hari kiamat kaitan kita dengan ilmu itu akan memberikan syafaat. Dibuat pertanyaan, terlepas dari sahih dan tidaknya riwayat, setidaknya itu menjadi motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu. Nanti di hari kiamat, ketika kita sudah diponis oleh Allah berdasarkan perbuatan dan hisab masuk neraka, maka Allah Ta'ala masih berbelas kasih dengan mencari hal-hal yang dapat meringankan. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, coba perhatikan, adakah hambaku ini pernah duduk di majelis ilmu? Dicari oleh malaikat. Tidak ya Allah. Ditanya lagi oleh Allah, wahai malaikatku, coba perhatikanlah di dalam catatan amalnya, apakah dia pernah duduk makan bersama dengan orang yang berilmu? Tidak ya Allah. Ditanya lagi, wahai hambaku, wahai malaikatku, coba perhatikanlah dalam catatan amal hambaku ini, apakah namanya mirip-mirip dengan nama orang-orang yang berilmu? Ruk banan kedenyong. Apapun kaitannya dengan ilmu, itu akan meringankan proses di akhirat. Makanya ilmu itu menjadi sangat penting, terlepas dari sahih dan tidaknya riwayat, dan itu setidaknya menjadi motivasi. Itu bisa dibaca di dalam kitab Syiarus Salikin. Pada sampingnya itu, pada hasyiahnya terdapat kitab yang lain yang bernama Jauharul Mauhub. Itu pada jilid yang kedua. Itu tentang ilmu. Jadi sehebat apapun salat sunat, masih kalah dibandingkan orang yang menuntut ilmu. Jadi dalam perbandingan yang sangat dramatis, rasanya hampir tidak mungkin ada kasus itu.
Kita analogikan, ada seorang yang sangat alim tetapi tidak beribadah sama sekali, jangankan yang sunat, bahkan yang fardu pun tidak, tapi sangat alim, lagi Google umpamanya. Ketika ada satu orang yang sangat rajin ibadat tetapi tidak ada ilmu sama sekali, jangankan ilmu yang lain, bahkan terkait ibadat yang dia kerjakan itu pun tidak ada, tapi aktivitasnya hanya ibadat saja. Sembahyang pula pingkui wajib sunat abih mandum, puasa wajib puasa sunat, semua ibadat dia lakukan. Hanya jangan ditanyakan ke dia, kamu puasa ini puasa apa? Hom pokoknya kalau nurung puasa kayak puasa haji dia. Oke lah, kalau kamu puasa rukunnya apa saja? Buh kepun yang rukun pokoknya iya nak uji buah nak bejuh. Kalau ada dua kasus seperti ini, yang satu sangat alim tapi tidak pernah beribadat, yang satu sangat rajin beribadat tapi tidak punya ilmu sama sekali, bila dua kasus ini ditanyakan ke kita, siapa di antara mereka berdua yang lebih baik? Yang baik nggak ada, tapi yang lebih baik tentu dalam benak kita yang rajin ibadat. Mutuwah datang yang sembahyang pula pingku yang nabi-nabi. Padahal yang benar jawaban adalah yang berilmu, tapi dia tidak ibadat. Orang yang berilmu sekalipun tidak beribadat, ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain. Dia bisa memberikan pemahaman kepada orang lain, hanya tidak beribadat. Dan itu yang Rasul sebutkan dalam hadis, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya untuk diri sendiri, itu ibarat lilin, menerangi lingkungan sekitarnya sambil membakar dirinya sendiri. Seburuk-buruknya dia, orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Tapi orang yang rajin ibadat tidak berilmu sama sekali, kedua gahana manfaat kurang lain pitan. Tapi dia solat. Orang beribadat tanpa ilmu, ibadatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu yang diabadikan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Alfiyah beliau Matan Zubat. Ada beberapa versi riwayat. Ada yang membahasakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalannya itu ditolak, tidak diterima. Dalam buku yang sampai ke saya bukan la tuqbalu, tetapi la tuqmalu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqmalu. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, suatu ibadat tanpa ilmu, maka ibadatnya itu ditolak, tidak disempurnakan. Maka itulah pentingnya ilmu. Termasuklah ilmu yang kita pelajari terkait dengan salat sunat. Maka salat sunat ini dalam bahasa Arab tidak disebut sunat, disebut an-naflu. Bentuk jamaknya an-nawafil, salat sunat. Dalam bahasa Indonesia, sunat berubah dari arti tambahan menjadi kekurangan. Nyampe acara kanduri sunat itu bukan bertambah, berkurang. Ada yang dipotong dari organ tubuhnya. Padahal sunat itu bertambah, ada kewajiban, ada yang sunat. Orang Arab jarang menyebutkan sunat, ibadah-ibadah sunat itu dengan kata-kata sunnah. Hanya menyebutkan nafilah, mustahabbah, tatawwu' dan seumpamanya. Sampai ke Indonesia langsung menjadi sunat. Salat sunat, puasa sunat. Maka kalau kita cari di dalam kitab-kitab fikih penamaan bab dengan salatus sunnah ataupun as-saumus sunnah, hampir tidak didapati. Dalam bab puasa, begitu selesai pembahasan puasa wajib, fasal berikutnya berjudul as-saumut tatawwu', puasa-puasa sunnat. Dalam bab salat, setelah selesai pembahasan salat fardu dan rukun-rukunnya, masuklah dengan judul faslun fi salatin nafli, fasal tentang salat sunat. Bukan diberikan judul faslun fi salatis sunnati. Ini hanya perbedaan ucap kata, lain tempat, lain istilah yang digunakan, substansinya sama, no, cano, mano. Salat sunat secara bahasa artinya bertambah, dan secara syariat dalam definisi ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, sebuah aktivitas yang apabila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi orientasi kita berubah, lebih mementingkan yang sunat daripada yang wajib.
Bulan Ramadan itu salat Isya tetap wajib. Tapi sepanjang bulan Ramadan, salat Isya itu hilang nama, kalah populer dibandingkan salat tarawih. Dari siang ketemu kawan-kawan, nanti malam kita ketemuannya kapan? Habis salat tarawih bukan? Hanya bukan salat Isya. Ya. Ketika datang waktu berbuka puasa, kumpul rame-rame, ada yang buru-buru pamit, hom karakat tarawih nih. Tidak disinggung-singgung tentang salat Isya. Isya itu kalah populer di bulan Ramadan dibandingkan salat tarawih. Padahal tidak salat tarawih sama sekali sepanjang bulan Ramadan tidak menurunkan kadar pahala puasa di siang hari. Kita tarawih setiap malam, mau 20, mau 8, mau 36 rakaat, tidak menambah pahala puasa sama sekali di siang hari. Karena puasa dan tarawih dua perkara yang terpisah sama sekali. Tarawih gerau, hana puasa. Maka kita harus paham tentang aturan ibadat ini, bahwa antara puasa dengan tarawih itu ada beberapa kelas. Yang paling tinggi derajatnya, siang hari dia puasa, malam hari dia sholat tarawih. Yang di bawahnya itu, siang hari dia puasa, malam hari tidak tarawih. Di bawahnya lagi, malam dia tarawih, siang tidak puasa. Yang di bawahnya lagi, kauro hana puasa, malam hana tarawih. Ini lebih parah loh. Tapi yang lebih parah lagi, sudah tidak puasa, tidak pula sholat fardu sama sekali. Makanya ibadat ini masing-masing berdiri sendiri. Ada sholat, ada puasa. Tapi karena kita sering mencampur adukkan persoalan, muncullah sebuah fatwa yang sangat ganjil. Ada orang Islam di bulan Ramadan, dia dapatkan hidayah entah karena ikut-ikutan berpuasa. Hanya saja dia belum dapatkan hidayah untuk menunaikan sholat. Harusnya secara aturan dakwah kita tinggal sedikit lagi mengajak dia sholat. Tetapi sering kita dapati pernyataan menyohana kata mayang rugo puasa. Yang lagi rukuk lah no. Rupa haji kata tim puasa mentong rugo je kakak baik puasa hari ni. Jadi bukannya menambah sholat, malah meninggalkan puasa. Maka kalau dia sudah mau berpuasa, alhamdulillah karena tim puasa mutuah dataran. Ada tim sembahyang mencutuk lebih hayu lah. Ini malah dicemooh. Yang lagi dalam puasa, kami hendak sembahyang rugo puasa. Rugo puasa dan rugo kakak hendak puasa li urang nyawa. Itu siapa yang bertanggung jawab? Makanya dakwah itu harus bijak, memilah dan memilih. Jangan semuanya bersifat borongan. Borongan itu saat beli dari petani, ya, tapi saat sampai tangan kita pilih yang raya-raya boh, yang buah buah pekleh, ya. Leleyung. Itu sunat. Jadi tidak melakukan yang sunat tidak berdosa. Jadi ketika muncul pertanyaan dalam praktik sholat, Ustaz, kalau kita sholat subuh tidak baca kunut berdosa atau tidak? Bukan itu dulu pertanyaan, tanyakan dulu. Ustaz, kunut pada sholat subuh itu sunat atau wajib? Rukun atau bukan? Oh bukan. Kalau bukan sudah selesai. Tidak kunut, tidak batal sholat, tidak kunut, tidak berdosa. Kenapa? Karena bukan rukun dan bukan wajib. Tapi karena kita tidak, alur pemikirannya itu tidak terbangun dengan baik, sama seperti pada ruang akidah. Ruang akidah itu para ulama sebelum masuk dalam pembahasan tentang tauhid, tentang Allah sifat-sifatnya, itu lebih dahulu diperkenalkan tentang hukum akal. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz. Dibuat kategori. Yang wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak terbayang oleh logika kita bahwa perkara itu tidak ada. Yang mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yang tidak diterima oleh logika bahwa perkara itu ada. Yang jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Saat kita berfikir dalam ilmu tauhid, maka dipandu oleh bingkai tiga hukum akal ini. Maka pertanyaan-pertanyaan, kalau tidak kita kembalikan perkara tauhid, pertanyaan tauhid itu kepada tiga hukum akal ini, rumitlah mencari jawaban. Ada orang bertanya, Ustaz, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa sanggup menciptakan istri untuk kita yang manusia ini. Pertanyaannya, sanggupkah Allah Ta'ala menciptakan istri untuk diri sendiri? Kita jawab, oh hana mampu, umpoci Maha Kuasa, mukerdoh hana. Ini kan harus kembali kepada hukum akal tadi.
pertanyaan Anda itu masuk dalam bidang yang mustahil, maka mencari jawabannya itu sama mustahilnya. Nggak perlu jawab, karena apapun jawaban sudah pasti salah. Tak pegah mampu pegah salah, tak pegah hana mampu pegah salah. Jadi itu contoh alur berfikir, maka dibingkai. Maka demikian pula dalam bab ibadat itu masuk hukum taklifi. Hukum taklifi itu tidak lepas dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Di setiap kali berurusan dengan ibadat, tanyakan dulu hukumnya. Ini wajib atau sunat? Oh wajib. Oh kalau begitu mesti dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Ini wajib atau sunat? Sunat. Oh kalau begitu sekali-kali ditinggalkan tidak mengapa. Karena ditinggalkan pun tetap tidak berdosa. Harusnya kita kerjakan agar bertambah pahala. Jadi karena kita tidak membeda-bedakan hal tersebut, betapa banyak yang wajib gagal dieksekusi hanya karena perkara-perkara sunat. Kenduri maulid itu bagi orang yang menyatakan sunat, ya sudah sunat, sudah pasti tidak wajib. Maka jangan merasa berdosa karena tidak buat kenduri maulid. Tetapi ketika diundang kenduri, itu menjadi wajib. Hai, mau pegak kenduri hana wajib, tengku ki banyak kenduri je ke wajib. Salat sunat itu sunat, tidak wajib. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam salat sunat, baca Fatihah menjadi wajib. Hai, medum sembahyang mentang sunat tengku putus Fatihah apa? Nya enggak salah cara memikir. Salat ba'diyah maghrib yang 2 rakaat memang sunat. Sunat tengku, sunat. Nah wajib baca Fatihah. Medum sembahyang mentang sunat putus Fatihah aja lebih sunat lah. Ini yang salah jawaban. Salat itu memang sunat, tapi ketika kita sudah memilih untuk masuk ke dalam salat tersebut, maka yang Fatihah itu menjadi wajib, karena itu adalah rukun salat. Maka ada orang yang tidak salat sunat tidak berdosa, tapi ketika dia kerjakan salat sunat menjadi berdosa. Kenapa? Karena Fatihah tidak dibaca dengan benar. Dan itu terjadi pada orang yang salat tarawih. Sebab salat tarawih masih sesuai dengan semangat proklamasi, dilaksanakan dalam tempo dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya apa? Begah-begah balap. Maka hilang tajwidnya, hilang makhrajnya, dan itu menyebabkan dosa. Jadi dipilah dulu. Ini memang sunat, tetapi kalau kamu memilih untuk masuk, maka mengikuti prosedurnya, hukumnya adalah wajib. Kenduri maulid bagi orang yang meyakini sunat itu adalah sunat. Tetapi bila sudah kita buat kenduri, mengundang orang yang diundang menghadiri undangan adalah wajib. Tunduk pada aturan yang lain. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Idza da'aka, pada poin yang ketiganya, apabila dia mengundang kamu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Kata para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, dasarnya itu berlaku untuk segala bentuk ajakan. Kita keluar dari masjid, ada kawan-kawan duduk nongkrong di warung kopi, mengajak, tengku ni piuh je kopi leh. Itu wajib hukumnya secara hukum dasar. Kemudian dipersempit maknanya oleh para ulama, itu bukan semua ajakan, tetapi ajakan pada walimah, kenduri. Kenduri yang disepakati adalah kenduri perkawinan. Maka kalau ada walimatul urus wajib datang. Sedangkan kenduri-kenduri yang lain diqiyaskan, termasuk walimatul safar, walimatul khitan, dan walimah-walimah yang lain, termasuklah walimah maulid. Tapi dalam benak kita, beberapa kali saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang awam, bagi mereka menghadiri kenduri maulid wajib, sedangkan untuk orang kawin sunat. Nyolah kenduri maulud nengku, menyah hana luwa, menyah acara kawin hana gujah. Inilah kenduri maulud maka juga gujah. Ini persepsi yang keliru. Dasar hukum wajib menghadiri kenduri, kenduri perkawinan. Sedangkan kenduri maulid itu terjadi perbedaan pendapat. Maka bagi saya, bila beradu dalam satu hari beberapa kenduri, saya prioritaskan yang kenduri orang kawin, orang khitan, orang meninggal daripada kenduri maulid. Kenapa? Kenduri maulid itu kalau tahun ini tidak datang, tahun ke depan masih ada kenduri lagi. Tapi orang yang kawin, tahun ini dia buat kenduri, kita diundang tidak datang, tahun depan kalaupun kawin lagi tidak ada lagi kenduri. Hai kejut leh. Yang sunat, mau sunat, hanya seumur hidup sekali, gonyo gom sunat hana tajak, gau ke hanam sunat leh. Orang habis umur, gonyo habis umur hana tajak, gau ke jangan habis leh.
Tapi kenduri maulid tahun ini kita tidak datang, tahun depan masih ada kenduri. Tapi karena tahun kemarin saya nggak datang Pak Ustadz, yang punya rumah marah, tahun depan saya nggak diundang lagi. Alhamdulillah, namanya maulid. Ya, nah hehe liwat aja. Maka ada aulawiyat, skala prioritas. Jadi karena sudah berbicara tentang kenduri maulid dan undangan, maka sekaligus saya mengundang bapak-bapak dan jamaah-jamaah sekalian untuk datang kenduri maulid ke tempat saya nanti hari Senin, tanggal 13 bulan Desember. Tahun ini, bukan tahun depan. Ya, tahun depan saya undang lagi. Ya, jadi jemaah-jemaah pengajian sekalian yang dirahmati Allah, nanti hari Senin bila berada di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Madiacut Keung sekitarnya, ya, bila lapang waktu berkenan untuk hadir ke tempat saya, pesantren Babul Maghfirah, menghadiri kenduri maulid. Ini kenduri, jadi jangan berpikir nenteng gula umat aja, tengku kata kalon 2 kilo cuk. Jadi saya syaratkan kepada ustadz dan murid-murid di pesantren, kalau sepakat buat kenduri, yang pertama tidak boleh ada kotak amal, dan yang kedua bila yang datang orang kaya dan pejabat tidak boleh ada proposal, karena kita sedang buat kenduri, menyedekahkan makanan, bukan minta bayaran atas makanan yang disajikan. Nah, maka datang saja, lenggang kangkung goyang kerawang, Senin akan datang, tanggal 13. Hari ini sudah tanggal 9. Nah, mudah-mudahan nanti berkenan. Nah, ini contoh. Jadi jangan sampai karena yang sunat, yang wajib lupa. Apa contohnya? Kenduri pernikahan itu bila diundang, terpenuhi semua syarat, wajib datang. Tapi betapa banyak orang yang gagal hadir hanya karena tidak punya kado dan tidak ada uang yang dimasukkan dalam amplop. Hai, nanti rumah Pak Fulan. Hang tu jejak. Kenapa? Hanapeng. Jak kenduri tidak disyaratkan bapeng. Datang saja. Adapun pemberian hadiah kado itu hanya hadiah. Hadiah itu kalau dalam bahasa Nabi, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, pasti kalian akan saling mencintai. Hukumnya hanya sunat. Jadi jangan gara-gara kado yang sunat ini datang yang wajib nggak jadi. Ini yang terbalik pelaksanaannya. Jadi sekarang ternyata oleh proses adat dan waktu, pelan-pelan kenduri itu semakin lama menjadi semakin berat. Banyak protokolernya. Itu yang ditentang oleh para ulama, ruang adat yang masuk ke ruang syariat. Contoh sederhana. Dulu kawin itu hanya sekedar kenduri, yang didandan hanya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Sekarang bukan hanya pengantinnya yang didandan, berikut dengan dayang-dayangnya. Dia riaslah rumah, catering dan lain sebagainya. Itu saja sudah menjadi beban. Lalu datanglah orang-orang kaya dengan kemudahan rezeki, ketika membentuk panitia kenduri di rumahnya, atas kemudahan rezeki yang dia miliki, maka disediakanlah pakaian seragam untuk panitia. Siapapun yang roh panitia disediakan pakaian seragam. Mengkalang-kalang datang orang kaya lain, buat lagi, sediakan lagi baju seragam. Datanglah giliran orang yang miskin buat kenduri, diundang kerabatnya, dibentuk kepanitiaan. Ketika sudah disusun, si fulan bagian terima tamu, si fulan bagian kuah belangong, si fulan bagian parkir, maka di akhir ada yang berceloteh, iseng saja, nyoba baju seragam kiban. Bayangkan beban tuan rumah. Bagi kita hanya bergurau, tapi bagi orang lain itu menjadi masalah. Seharusnya kenduri yang menjadi ruang ceria, setiap kali melihat panitia kamu pikirannya, Allah Tuhan, hana tujuk baju kawanya. Makanya buat kenduri itu harus kembali kepada standar bahwa itu adalah menyediakan makanan. Kita yang diajak menjadi panitia, jangan pernah mempertanyakan kapasitas tuan rumah. Mampu kita lakukan, bantu seala kadar yang kita mampu. Jangan mempersulit tuan rumah walaupun dengan nada bergurau. Bagi kita bergurau, bagi pihak lain itu masalah. Yang kedua, ketika sudah terlibat dalam agenda kenduri, untuk orang yang buat acara, tamu yang kita undang bersedia datang dan benar-benar datang, alhamdulillah. Ketika tidak datang, maka berlapang dadalah, mencari berbagai alasan pembenaran. Mungkin lupa, mungkin ada halangan. Ketika sudah berlalu hari, besok kita nongkrong di warung kopi, ketemu dengan orang yang diundang tidak datang. Jangan lagi juga, hai baru hana jago.
Kita hanya bergurau iseng saja, melam hati hani temong, atau kita bit mentang. Tapi yakinlah bagi orang yang ditanyakan pertanyaan tersebut terlalu berat untuk mencari jawaban. Nyopu dah begah. Kadang-kadang terpaksa berbohong. Yang ketiga, untuk orang yang tidak diundang, berlapang dada pula. Jangan setelah selesai acara ketemu di warung kopi digugat. Leboh lemah rubah na pakan. Bayangkan perasaan tuan rumah yang lupa untuk mengundang. Kita terlalu sering menjadikan hal-hal yang berat sebagai gurauan-gurauan yang ringan. Bagi kita yang mempertanyakan, mekelih mentang itu bit, bau ujung lidah, memakrat anapah. Tapi bagi orang yang menerima itu menjadi sebuah masalah. Maka jangan sampai agenda kenduri yang seharusnya silaturahmi menjadi agenda memutuskan silaturahmi. Maka harus bersiap. Makanya saya persiapkan batin, bila nanti kenduri ada yang tidak datang, saya mencari alasan pembenaran. Berarti tengah luar kota, tengah sibuk. Bagi yang datang, alhamdulillah. Jadi yakinlah tidak akan saya pertanyakan pada pertemuan malam Jumat yang akan datang. Apakah dia? Jadi datang karena memang sempat, jangan datang karena takut digugat. Maka hampir tidak pernah ada pengajian yang jemaah yang saya kenal tidak datang, saya gugat. Apakah nak teruk niat buat malam berusaha? Karena itu menjadi beban batin. Karena kita datang ini sebab ada waktu, ada kelapangan, kita tidak datang tentu ada halangan. Itu prinsip dasarnya. Maka sunat, jangan sampai yang sunat batal hanya, jangan sampai yang wajib batal hanya gara-gara perkara yang sunat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada persoalan kajian kita. Didefinisikan dalam hukum syariat, sunnat itu, naflun itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala bila dilakukan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. Wa yu'abbaru anhu bitatawwu', kadang-kadang disebut untuk naflun itu dengan kata tatawwu'. Was sunnatu kadang-kadang disebut dengan kata sunnah. Ingat, sunnah itu ada yang lawannya makruh dalam hukum taklifi, nanti ada sunnah itu yang lawannya bid'ah. Tapi sebagian kawan-kawan kita ini gagal paham. Karena gagal paham, maka mereka disebut menjadi salafi, singkatan dari salah fikir. Mereka fikir asal bukan sunnah semuanya bid'ah. Padahal ada sunnah yang berhadapan dengan bid'ah, ada sunnah yang berhadapan dengan makruh. Mana yang sunnah berhadapan dengan bid'ah? Ketika sunnah itu didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, tindakan dan sikap Nabi dalam masa hidup beliau. Yang tidak terjadi pada masa Nabi diposisikan sebagai bid'ah. Tapi bahkan itu pun tidak mutlak. Karena ada praktek-praktek yang terjadi di zaman Nabi juga disebut dengan bid'ah. Makanya perceraian itu, talak dalam bahasa fikih dibagi dua. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Talak yang sesuai sunnah, talak yang tidak sesuai sunnah disebut talak bid'ah. Kita ambil contoh. Aturannya talak sunni, seorang suami yang ingin menceraikan istri, dia harus menceraikan istri pada waktu yang sepatutnya, dalam masa suci yang tidak digauli. Misalnya na'udzubillah ada kawan kita ingin bercerai, dia tanya dulu ke istrinya, "Dek, bagaimana? Kamu sekarang suci atau sedang menstruasi?" "Masih menstruasi, Bang." "Oh, kalau begitu besok kita diskusi lagi." Dan yang lantang akibat, "Kau suci?" "Enggak lama, mentang men." Lusarnya lagi, "Udah suci?" "Alhamdulillah sudah, Bang. Tadi pagi udah mandi." "Kalau begitu kamu saya ceraikan." Itu talak sunni. Payah preh leka suci baru ceraikan. Dan ternyata rata-rata suami menceraikan istri di tengah hilap. Ketika darah sedang naik ke ubun, kamu saya ceraikan. Padahal istrinya sedang menstruasi. Nauzubillah, bahkan sebagian sedang hamil. Maka Nabi pernah menggugat Sayyidina Umar karena menyampaikan laporan, "Ya Rasulullah, anak laki-laki saya baru saja menceraikan istrinya." Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Bagaimana keadaan menantumu yang perempuan itu?" Kata Sayyidina Umar, "Sedang hamil ya Rasulullah." Kata Nabi, "Murhu falyuraji'ha." Suruh anakmu yang laki-laki untuk rujuk lagi dengan istrinya yang sedang hamil ini. Tunggu sampai anaknya lahir, nanti silahkan ceraikan lagi. Kenapa? Karena dengan menceraikan istri bukan pada waktu iddah, itu memperpanjang iddah seorang perempuan. Kalau sedang hamil, iddahnya itu sampai melahirkan. Bayangkan bila di awal-awal hamil,
baru usia kehamilan 1 bulan, 2 bulan atau 4 bulan yang sudah terlihat. 4 bulan melahirkan di usia 9 bulan. 5 bulan wanita ini harus hidup sendiri tanpa suami. Suami lama pergi, suami baru nggak boleh datang. Maka minayat habun, maka redam dulu. Itu disebut talak sunni. Yang talak bid'ah bukan pada waktunya, sedang marah tidak melihat kondisi istri langsung ceraikan. Talak bid'ah padahal itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Sedang marah, sedang emosi menceraikan istri, itu disebut talak bid'ah. Jadi ada sunnah berhadapan dengan bid'ah, ada sunnah yang berhadapan dengan makruh. Maka ketika para ulama menyatakan bahwa kita buat peringatan maulid, kenduri maulid itu hukumnya sunnah, tidak boleh dikatakan bahwa bagaimana menyebut sunnah ini bid'ah. Sunnah yang dimaksudkan oleh para ulama, perbuatan ini berpahala bila dilakukan, tidak berdosa bila ditinggalkan. Kenapa berpahala? Kita perhatikanlah agendanya. Apa yang dilakukan pada peringatan maulid? Oh, orang hadir untuk berselawat. Coba tanyakan hukum selawat itu apa? Apalagi agenda maulid, tamu yang hadir disuguhkan kenduri, memberikan makan, itu hukumnya apa? Apalagi agenda maulid, menghadirkan penceramah untuk menceritakan kelahiran dan kehidupan Nabi, hukumnya apa? Tetap masing-masing itu adalah ibadat yang mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi jangan sampai ketika buat kenduri maulid tiba-tiba terjadi dosa. Kenapa berdosa? Bisa memutuskan silaturahmi, terjadi interaksi laki-laki dan perempuan yang tidak bolehkan. Karena sekarang, karena zaman sudah modern, banyak anak-anak muda yang baru bertunangan saja, tunangannya sudah diajak pada acara kenduri maulid. Bahagia cideraga UBI. Nyoyah wa calon melintero. Dari datangnya saja sudah menimbulkan dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu tentang sunat. Disebutkan juga dengan mustahab, disebut juga dengan mandub. Jadi ada beberapa muradif ataupun sinonim untuk kata-kata tatawwu, untuk kata-kata sunat. Ada naflun, ada tatawwu'un, ada sunnatun, ada mustahab, dan ada mandub. 5 perkara ini statusnya sama, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi bukan asal dikerjakan langsung dapat pahala. Ada syarat dan ketentuan, yaitu tidak melanggar yang wajib, memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, kemudian tepat pada waktunya, terukur, dan tidak melanggar aulawiyat. Jadi nanti ada sholat sunat yang justru pelaksanaan sholat sunat itu menjadi berdosa. Apa itu? Orang yang tadi belum sholat asar, belum sholat duhur, sedang duduk sekarang, teringat ya Allah golong sembahyang luhur, yang seharusnya waktu itu bisa dipakai untuk mengqadha salat duhur dan salat asar, malah dia memilih untuk salat sunat saja. Salat sunat dengan mengabaikan mengqadha yang wajib, itu dianggap sebagai berdosa. Bukan dosa salatnya, dosa pengalokasian waktu yang keliru. Itu bandingannya, ada orang yang hutang sudah jatuh tempo, uang sudah tersedia untuk membayar utang, tetapi di saat yang sama dia lebih memilih untuk bersedekah lebih dahulu. Utang sudah jatuh tempo, sedekah itu sunat, tapi karena sedekah ini menyebabkan terdoliminya pembayaran utang, maka menjadikan itu sebagai perbuatan dosa. Makanya Nabi katakan, matlul ghaniyyi dhulmun, orang kaya yang menunda-nunda bayar utang itu adalah perbuatan zalim. Saya nggak bisa bayar utang hari ini Pak. Kenapa? Uang tadi untuk bayar utang sudah saya sedekahkan. Sedekah itu berdosa, menzalimi orang yang mempunyai piutang. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita tahu waktu Isya masuk malam ini bukan karena melihat bulan dan matahari, tapi karena sudah bunyi titnit-titnit. Dan itu juga masuk kategori bid'ah. Sebab Nabi tidak berhenti untuk salat Isya karena bunyi titnit-titnit. Jadi saya ulang lagi bahwa insya Allah hari Senin tanggal 13 lusa akan diadakan kenduri maulid di tempat saya, dan mohon kehadirannya bagi yang mempunyai kelapangan waktu. Demikian kajian kita malam ini, dan saya mohon maaf tidak sholat isya di sini sebab ada kegiatan bid'ah berikutnya, ceramah maulid di Masjid Baitus Salihin di Ulekaring. Demikian, terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.